Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidina wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhruz Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhruz, Syekh Masum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, ya Allah, wa jami'u dzurriyyah lirbaya wa jami'u usulihim wa fur'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha. Nah khususan ila mu'allifi manzumah Haqiqatul Awam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan keimanan kita kepada malaikatnya Allah. Tentunya dengan menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama salaf, termasuk dengan mempelajari Manzumah Haqiqatul Awam ini, dan juga dengan melihat pendapat-pendapatnya ulama yang lain yang berkaitan dengan keimanan kita sebagai orang muslim kepada para malaikatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kados pundi kedadosanipun para malaikat punika? Ditanyakan bagaimana sosok para malaikat itu. Dijawab, inggih punika dipun dadosaken boten mawi ibu lan rama, saha boten dahar lan ngunjuk, saha boten mawi sare. Para malaikat itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan min ghairi wasitati abin wala umin, yang telah diciptakan dari tanpa perantara orang tua, tanpa perantara ayah dan ibu. Oleh karena itu para malaikat ini tidak berjenis kelamin, falaisu rijalan wala nisaa wala khunasa wala khunsa. Oleh karena itu para malaikat ini tidaklah berjenis laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, dan juga tidaklah berjenis kelamin perempuan, apalagi berjenis kelamin khungsa. Khungsa itu kalau dinisbatkan terhadap manusia adalah manusia yang mempunyai dua alat kelamin. Alat kelaminnya laki-laki punya, dan alat kelaminnya perempuan juga punya. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam memahami nazam yang menjelaskan tentang sosok dari para malaikat
dari nazam Aqidatul Awam ini, beliau menjelaskan bahwa barang siapa meyakini kalau malaikat ini berjenis kelamin laki-laki, nggih, kana mubtadi'an fasikon, maka orang tersebut ini termasuk orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah dan tergolong orang yang fasik. Wa fi kufrihi qaulani. Sementara para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya orang yang meyakini bahwa para malaikat ini berjenis kelamin laki-laki. Sebagian ulama mengatakan orang orang yang meyakini bahwa malaikat ini berjenis kelamin laki-laki maka dia menjadi kafir. Sebagian ulama yang lain mengatakan orang yang meyakini bahwa para malaikat ini berjenis kelamin laki-laki maka dia hanya bid'ah dan termasuk orang yang fasik saja. Sementara para ulama sepakat atau ijma sepakat apabila ada orang meyakini bahwa para malaikat ini berjenis kelamin perempuan dan khungsa, maka orang tersebut ini menjadi kafir. Sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alul malaikata ladzina hum ibadur rahmani inasan ay wa'taqadahum al kafiruna inasan. Allah berfirman bahwa orang-orang kafir ini telah menjadikan, artinya meyakini para malaikat yang menjadi hambanya Allah yang bersifatan Ar-Rahman ini sebagai perempuan, meyakini sebagai perempuan. Sehingga dari ayat ini para ulama sepakat bahwa orang yang meyakini kalau para malaikat ini berjenis kelamin perempuan dan apalagi meyakini kalau malaikat ini berjenis kelamin khungsa atau punya dua alat kelamin, maka dia menjadi kafir. Dijelaskan pula bahwa para malaikat ini layak kuluna walayashrobuna, tidak makan juga tidak minum, walayanamuna dan juga tidak tidur, dan juga para malaikat ini tidak menikah, walayatanakahuna, dan para malaikat ini juga tidak melahirkan, tidak saling berkeluarga kemudian melahirkan, dan amal-amalnya para malaikat ini tidak dicatat, li'anahum al-kutab. Karena sebagian dari para malaikat ini ada yang diberi tugas untuk mencatat amalnya manusia dan jin. Dan para malaikat ini amalnya juga tidak dihisab, karena sebagian dari para malaikat ini juga ada yang diberi tugas untuk menghisab, li'anahum al-husab. Dan juga amal-amalnya ini tidak ditimbang, karena memang tidak ada amal yang jelek, ini yang dilakukan oleh para malaikat. Dan besok pada hari kiamat, para malaikat ini bisa memberi syafaat terhadap usati Bani Adam, terhadap makhluk Bani Adam, terhadap manusia yang melakukan kemaksiatan. Wa yarahum al mu'minuna fil jannah. Dan besok ketika sudah berada di dalam surga, orang-orang mukmin ini bisa melihat sosok dari para malaikat-malaikatnya Allah, tentunya dengan wujud aslinya. Lebih lengkapnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dzolam beliau menjelaskan wahum ajsamun nuraniyatun latifatun bi arwahin qadiruna ala tasyakkuli bi askalin mukhtalifatin fi askalin hasanatin, bahwa sosok para malaikat yaitu berupa jisim yang nuroniyah, jisim yang sebangsa cahaya. Karena memang malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. Jadi jisimnya itu nuroniyah. Latifatun yang halus, yang lembut. Biarwahinnya hidup dengan ruh. Jadi di dalam jisimnya para malaikat ini ada ruhnya yang hidup dengan ruh tersebut, para malaikat. Dan para malaikat ini diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa tasyakul, bisa atau mampu untuk merubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda, tetapi di dalam bentuk-bentuk yang baik. Wa maskanum as-samawati ghaliban,
kebanyakan para malaikat ini berada di langit, tetapi wa minhum man yaskunul ardh, ada juga atau ada sebagian dari para malaikat ini yang berada di bumi. Dan nanti tatkala malaikat Israfil ini meniup sangkakalanya untuk yang pertama kali, semua makhluk hidup termasuk para malaikat ini juga akan langsung mati, kecuali para malaikat yang hamalatun arsy, para malaikat yang menyangga aras, dan 4 pemimpin para malaikat ini matinya agak lama sedikit setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk yang pertama kali. Kemudian wala yalzamuna ma'rifatu haqiqati jismihim wala min ayyi syai'in khuliqu. Kita sebagai orang muslim yang sudah baligh dan berakal, ini di dalam kewajiban kita untuk percaya kepada para malaikatnya Allah, ini cukup kita percaya bahwa Allah mempunyai makhluk yang bernama atau yang berjenis para malaikat, dan bagi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui hakikat dari jisimnya para malaikat dan dari apa malaikat itu diciptakan, tetapi kewajiban kita ini cukup kita yakin bahwa Allah ini mempunyai para malaikat yang jumlahnya berapa itu yang tahu hanya Allah, layak lamu adatuhum ilallah, yang tahu hanya Allah jumlahnya berapa. Secara ijmal kita berkewajiban meyakini seperti itu, tetapi secara tafsil kita wajib mengetahui nama-nama para malaikat yang nama-namanya sudah ditentukan, yang jumlahnya ada 10, yang nanti akan kita pelajari di nazam berikutnya. Dene syaitipun inggih punika nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang sosok para malaikat. Ini adalah nazam di bawah ini. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wal malaku tawi jenise malaikat. Malakun niku mufrad nggih, jamake malaikat. Dadi malaikat niku jamak mufrate malakun. Wal malaku tawi jenise malaikat iku aladzi makhluk bila abin kang tetep kelawan tanpa bapak, wa ummin lan ibu la akla ora ana mangan iku maujud, wala syurba ora ana ngombe iku maujud, la akla ora ana mangan iku maujud, la syurba ora ana ngombe iku maujud, wala naumalan ora ana turu iku maujud, lahum kaduwe malaikat. Di dalam nazam ini Kyai Nazim menjelaskan bahwa para malaikat itu adalah makhluknya Allah yang diciptakan dari tanpa perantara ayah dan ibu. Para malaikat ini juga tidak makan, juga tidak minum, juga tidak tidur. Kita lanjutkan soal pinten kathahipun para malaikat ingkang wajib dipun sumerapi kanthi perinci. Ditanyakan berapa jumlahnya para malaikat yang wajib diketahui oleh seorang muslim secara terperinci, yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci. Jawab inggih punika wonten sedasa, yaitu ada 10. Nomor setunggal malaikat Jibril ingkang dipun pasrahi ndatengaken wahyu utawi ilham lan ugi dados pengajengipun para malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menjadi raisul malaikat, menjadi pemimpinnya para malaikat. Wa huwa muwakkalun bil wahyi ail khabari alladzi ya'ti bihi min indillahi lil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Artinya kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabinya Allah. Oleh karena itu, sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
malaikat Jibril ini tidak turun lagi ke bumi untuk membawa wahyu. Karena setelah Kanjeng Nabi tidak ada nabi lagi, sebab Kanjeng Nabi akhirul anbiya wal mursalin, akhirnya para nabi dan utusan. Sehingga setelah Kanjeng Nabi ini wafat, malaikat Jibril ini tidak turun lagi ke bumi untuk membawa wahyu. Oleh karena itu di akhir-akhir zaman ini yang serba aneh, banyak sekali orang yang pengen terkenal dengan membuat sensasi-sensasi yang baru, di antaranya tentang masalah agama. Oleh karena itu di akhir zaman ini ketika ada orang mengaku kok dapat wahyu dari malaikat Jibril, ini kita pastikan bahwa orang tersebut ini melakukan kebohongan yang sangat besar. Karena sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril ini tidak turun ke bumi untuk membawa wahyu. Namun kalau turun ke bumi untuk keperluan lain ini masih mungkin. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang juga ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dhalam ini, beliau mengatakan wa innahu yakhduru man yamutu wa innahu yakhduru mautaman yamutu ala wudu'in, bahwa malaikat Jibril ini akan turun ke bumi untuk menghadiri matinya orang yang mati dalam keadaan masih punya wudu. Jadi memang sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril ini tidak turun lagi ke bumi untuk membawa wahyu, tetapi malaikat Jibril ini juga masih akan turun ke bumi tatkala ada orang yang mati, orang muslim yang mati dalam keadaan masih punya wudu. Tujuannya ngelayat cara wae dhewe, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kita lanjutkan. Nomor kalih, malaikat Mikail ingkang dipun pasrahi ngatur rizki udan, segara, kali lan ngrupakaken janin wonten ing wetengan. Yang nomor 2 dalam malaikat Mikail wa huwa muwakkalun bikailil amtari wal bihari wal anhari wal arzak. Malaikat Mikail ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakar air hujan. Jadi misalnya hari sekian tanggal hari ini turun hujan, ini airnya yang turun berapa banyaknya, ini yang menakar malaikat Mikail. Begitu pula air laut, air sungai, itu yang menakar juga malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga diberi tugas untuk membagikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada para makhluknya. Ini yang diberi tugas untuk membagi itu adalah malaikat Mikail. Wa taswirul ajinnati fil arham. Malaikat Mikail ini juga diberi tugas untuk mentaswir atau membentuk janin yang ada di rahimnya perempuan yang sedang hamil. Kita lanjutkan. Nomor 3, malaikat Israfil ingkang dipun pasrahi njagi lauhil mahfud lan niyup serompet. Yang nomor 3, malaikat malaikat Israfil wa huwa muwakkalun bil lauhil mahfud. Malaikat Israfil ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lauhil mahfud. Wa nafkhi fisuri, dan diberi tugas untuk meniup trompet atau sangkakala. Diberi tugas untuk meniup sangkakala. Apa itu trompet atau sangkakala yang dimiliki oleh malaikat Israfil? Wa huwa qarnun. Sangkakala tersebut ini berbentuk seperti tanduk, kayak sungu, min nurin, yang terbuat dari cahaya. Wa fi sukubun ala adadil arwah, di mana di dalam sangkakalanya malaikat Israfil ini terdapat banyak sekali lubang, bolongan yang jumlahnya sama dengan jumlahnya makhluk yang mempunyai roh. Fayanfakhu fi anafkhataini. Nanti apabila sudah sampai pada waktunya, malaikat Israfil ini akan meniup sangkakalanya sebanyak 2 kali. Pada saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk yang pertama kalinya, tafna fiya jamil makhluqat illa masyaallah. Semua makhluk hidup ini akan rusak, akan binasa, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah ini tidak rusak, yang jumlahnya ada 7. Apa saja itu?
aras, kemudian kursi, lauhil mahfud, kolam, kemudian surga dan neraka, dan juga arwah ini tidak rusak, yang rusak hanya jasadnya saja. Kemudian 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian ini malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk yang kedua kalinya, dan pada saat itu tub'asu fiya jamil makhlukat, semua makhluk yang sebelumnya sudah hancur ini akan dibangkitkan kembali. Wa fatarji'u al arwahu li ajsadiha, kemudian para ruh ini akan kembali ke jasadnya masing-masing, kepada jasad yang dulu ditempati, la tukhti uruhun jasada, dan dipastikan roh tersebut tidak akan keliru di dalam menempati jasad yang sebelumnya telah ditempati. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala akan ditiup, kemudian orang-orang atau makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi akan kelenger, akan mati, akan hancur, kecuali makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah tidak rusak, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian 40 tahun kemudian malaikat Israfil ini meniup trompetnya yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamun yanzurun, dan pada saat itu para makhluk-makhluk yang telah binasa ini akan bangkit kembali dan saling memandang. Kita lanjutkan yang nomor sekawan, malaikat Israil ingkang dipun pasrahi njabut nyawanipun makhluk. Yang nomor 4 adalah malaikat Israil, wa huwa muwakkalun biqabdi arwahil khalaiki. Malaikat Israil ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjabut rohnya setiap makhluk yang mempunyai roh. Setiap makhluk hidup yang mempunyai roh. Bukan hanya manusia saja, tetapi semua, termasuk kutu, lalat, kemudian nyamuk, semuanya ini yang menjabut rohnya tatkala mati itu adalah malaikat Israil. Ini pendapat yang dibuat pegangan oleh ahlul haq. Jadi menurut pendapat ahli sunnah bahwa tugas malaikat Israil ini bukan hanya menjabut nyawa manusia saja, tetapi semua makhluk hidup yang mempunyai roh ini semua yang menjabut tatkala mati adalah malaikat Israil. Wa huwa malakun azimun hailul manzar. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Nurul Dholam mengatakan bahwa malaikat Israil ini malaikat yang sangat besar, hailul manzar, yang sangat menakutkan bagi orang yang memandangnya. Ra'suhu fis sama'il ulya wa rijlahu fi tukhumil ardi ay as-sufla, di mana kepalanya malaikat Israil ini berada di langit yang paling atas dan kedua kakinya ini berada di bumi yang paling bawah, berarti sangat besar sosoknya. Wa wajhu muqabilul lauhil mahfud, dan wajahnya ini menghadap terhadap lauhil mahfud. Wal khalqu baina ainihi, dan makhluk-makhluk yang lain yang nanti nyawanya akan dijabut tatkala mati ini hanya terlihat kecil di pandangan kedua mata malaikat Israil ini. Walau a'wanun bi'adati man yamutu, di dalam menjalankan tugasnya untuk menjabut nyawanya makhluk hidup, malaikat Israil ini ternyata tidak sendirian, tetapi ditemani a'wan, ditemani pembantu yang jumlahnya sama dengan jumlahnya orang yang mati. Ya tarafaku bil mu'mini wa yati fi suratin hasanatin. Tatkala malaikat Israil ini mendatangi manusia yang beriman untuk menjabut rohnya, maka malaikat Israil ini akan datang dengan menampakkan surah ataupun bentuk yang bagus. Tapi kalau untuk menjabut nyawanya orang yang kafir ataupun yang tidak muslim, tidak mukmin, maka malaikat Israil ini datang dengan menampakkan wujud aslinya yang sangat menakutkan. Mohon kita lanjutkan. Nomor
Nomor gangsal malaikat mungkar lan nomor 6 malaikat nakir ingkang dipun pasrahi dangu tiang ingkang tiang pejah nalika nembe dipun kubur sak bibaripun tiang-tiang ingkang sami layat melampah antawis kawan dosa jangkah. Yang nomor 5 dan nomor 6 adalah malaikat mungkar dan nakir. Wahuma malakani aswadani. Malaikat mungkar dan nakir ini malaikat yang mempunyai kulit yang berwarna hitam, yakhrofani ardo bi anyamiha, yang mampu untuk merusak bumi dengan hanya menggunakan taring-taringnya, lahuma syu'urun masdulatun. Dan kedua malaikat ini mempunyai rambut yang panjang yang terurai, ya jurraniha ala ardi, yang ketika kedua malaikat ini berjalan di atas bumi maka rambutnya juga akan ikut berjalan dadi nglembreh ngoten. Absaruhuma kala berarti al khatib, kedua mata malaikat ini bagaikan kilat yang sedang menyambar, jadi sangat menakutkan sekali. Wa fi yadi kulli wahidin huma mitraqatun min hadidin, dan di kedua tangan malaikat kedua malaikat ini, dan di setiap tangan kedua malaikat ini itu menggenggam mitrokoh niku godo ataupun palu yang terbuat dari hadid. Dan seandainya manusia dan jin ini mengangkat palunya malaikat mungkar dan nakir ini, marofa'au hanisaya, manusia dan jin ini tidak mampu untuk mengangkatnya. Jadi ning tangane malaikat sinten niku mungkar lan nakir ini terdapat palu yang sangat berat, yang mana ketika manusia dan jin ini berkumpul jadi satu untuk mengangkatnya ini tidak mampu saking abote. Walau duriba bi aljibal ladzabat, dan seandainya palu tersebut ini dipukulkan terhadap gunung maka ladzabat, niscaya gunung tersebut akan hancur. Jadi sangat menakutkan nggih. Wa huma wakalani ala sual insi wal jinni min ummati dakwah al mu'minin wal munafiqin wal kafirin. Malaikat mungkar dan nakir ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginterogasi atau untuk menanyai terhadap manusia dan jin dari umat dakwah, umat yang sudah diutus untuk umat tersebut para utusan, baik itu yang mukmin ataupun yang munafik ataupun yang kafir, ini semuanya akan diinterogasi, akan ditanyai, kecuali beberapa orang yang ketika wafat ini tidak ditanyai oleh kedua malaikat ini, yaitu para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, para orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang mulazimu surati tabarak, orang-orang yang senantiasa membaca surat tabarak pada tiap malam, dan juga orang-orang yang membaca surat sajdah pada tiap malam. Begitu pula orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas pada waktu sakit, yang dia akan mati di sakitnya itu, ini tidak ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Kita lanjutkan. Kurang nggih. Dan malaikat mungkar dan nakir ini nanti menanyai terhadap semua manusia yang baru saja wafat ketika sudah dimasukkan ke kubur, dan orang-orang yang ikut melayat ini sudah beranjak dari pemakaman itu, sudah pulang, sudah melangkahkan kaki sekira 40 jangkah. Nanti malaikat mungkar dan nakir akan datang untuk menginterogasinya. Kemudian yang nomor 7 malaikat raqib, lan nomor 8 malaikat atid ingkang dipun pasrahi nulis amalipun menungso rupi amal sae utawi awon. Yang nomor 7 dan 8 adalah malaikat raqib. Raqib itu artinya hadir, dan malaikat raqib dan malaikat atid itu saya ulangi, malaikat raqib itu artinya hafid yang menjaga, kemudian malaikat atid itu artinya yang hadir, Fakul wahidin minhuma yusamma bihadzanu ismaini. Masing-masing dari kedua malaikat ini diberi nama malaikat raqib dan atid. Jadi malaikat raqib dan atid ini adalah dua malaikat yang masing-masing dari keduanya ini diberi nama raqib dan atid. Bukan yang satu raqib, bukan yang satu atid, bukan, tetapi
Yang nomor 1 Raqib dan Atid, dan yang nomor 2 Raqib dan Atid. Masing-masing keduanya diberi nama dengan Raqib dan Atid. Kedua malaikat ini diberi tugas untuk mencatat amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan zahir maupun perbuatan batin, artinya keyakinan. Wa huma la yataghayyarani madama amtu hayyan. Selama manusia ini masih hidup, maka kedua malaikat tersebut ini tidak akan pergi dari orang tersebut, akan terus menemaninya untuk mencatat amal-amalnya. Fa idza mata yakumani ala qabrihi. Tatkala orang yang ia ikuti ini telah mati, maka kedua malaikat ini akan berada di atas makamnya ning dhuwur kuburan ngoten. Dan apabila orang yang mati tersebut ini adalah orang muslim atau orang mukmin, maka kedua malaikat ini akan membacakan tasbih nggih, wa yuhallilani, membacakan tahlil, wa yukabirani, kemudian membaca takbir, wa yaktubani sawabahu lahu, dan pahala-pahala bacaan tasbih, tahlil dan takbir yang dibaca oleh kedua malaikat ini akan ia tulis dan dikirimkan kepada orang yang mati tersebut. Itu kalau orang yang ia ikuti adalah orang mukmin. Namun apabila yang diikuti ini adalah orang kafir, maka kedua malaikat ini juga akan berada di atas makamnya, tetapi tidak untuk mendoakan, namun untuk melaknatinya sampai yaumul qiyamah. Kita lanjutkan. Yang nomor 9 malaikat Malik ingkang dipun pasrahi njagi neraka. Yang ke-9 adalah malaikat Malik wa huwa muwakkalun bin nirani as-sab'ah. Malaikat Malik ini diberi tugas untuk menjaga neraka yang ada 7. Wa mahu az-zabaniyah. Di dalam menjaga neraka ini malaikat Malik tidak sendirian. Malaikat Malik ditemani dengan malaikat Zabaniyah. Wa hum tis'ata asyara nafaron. Malaikat Zabaniyah ini pun jumlahnya tidak sedikit, tetapi ada 19 golongan. Walikuli nafarin junudun, dan masing-masing dari 19 golongan tersebut ini mempunyai bala tentara yang layak lamu ada dahum ilallah, yang jumlahnya berapa itu hanya Allah yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang nomor 10 malaikat Ridwan ingkang dipun pasrahi njaga swarga. Yang nomor 10 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga surga. Wa huwa raisu khazanatiha. Malaikat Ridwan ini di dalam menjaga surga juga tidak sendiri, juga ditemani malaikat-malaikat yang lain, tetapi malaikat Ridwan ini sebagai pemimpinnya, raisu khazanatiha. Dene saitipun nggih punika tafsilu asyrin minhu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Mungkar, Nakiru, wa Raqibu, wa kadza atitu maliku wa ridwanuh tada. Tafsilu asyrin utai perinciane 10. Utai perinciane 10 minhum kang tetep saking malaikat. Minhum kang tetep saking malaikat iku Jibrilu, malaikat Jibril, Mikalu lan malaikat Mikael, ini nama-nama malaikat. Israfilu lan malaikat Israfil, Izrailu lan malaikat Izrail, Mungkarun lan malaikat Mungkar, Nakirun lan malaikat Nakir, Waraqibun lan malaikat Raqib, Wakadzalan iku kaya iki Raqib, Wakadzalan iku kaya iki Raqib, Atidun utai malaikat Atid, Malikun lan malaikat Malik, Atidu utai malaikat Atid, Malikun lan malaikat Malik, Waridwanu lan malaikat Ridwan, Waridwanu lan malaikat Ridwan, ikhtaza ka anut sapa Ridwan. Jadi kedua nazam ini sebagai syahid dari apa-apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu berupa nama-nama para malaikat yang jumlahnya ada 10 yang wajib untuk kita ketahui secara terperinci. Tafsilu asyri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Mungkar, Nakiru, wa Raqibu, wa kadza atitum maliku wa ridwanu tada. Perincian dari malaikat 10 itu adalah malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Pun teman-teman mahasantri ULA 17, 18, 19 dan 20 yang saya hormati dan yang dirahmati Allah.
pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Apabila ada keterangan dari kami, penjelasan dari kami yang kurang tepat ataupun kurang jelas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.